Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih melanjutkan tentang adab dalam niat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Islam begitu memperhatikan tentang masalah niat. Begitu pentingnya niat dan perlunya untuk mengendalikan niat agar senantiasa niat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kebenaran sebuah amalan ini bergantung dengan kebenaran sebuah niat. Kebagusan amalan ini bergantung dengan kebagusan niat. Diterimanya amal itu berdasarkan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, untuk menghadirkan amal-amal yang baik maka dibutuhkan baiknya sebuah niat, yaitu niat yang ada dalam hati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan niat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada apa yang ada dalam hati dan apa yang terbukti dalam anggota tubuh berupa amal-amal, bukan melihat kepada tampilan fisik. Demikian pula banyaknya harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim serta yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk fisik kalian, tampilan-tampilan fisik kalian, tampilan lahir kalian, dan juga tidak melihat kepada harta kalian, akan tetapi Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian.
Di antara yang terletak dalam hati adalah niat. Kemudian itu akan membangkitkan amalan. Demikian. Ini yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat dan amal. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sekedar dengan niat yang baik untuk melakukan amal soleh, namun terhalang untuk melakukannya, maka ini akan didapatkan pahala darinya, ditulis pahala niat darinya. Demikian. Dalam hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maka siapa saja yang berniat untuk melakukan kebaikan namun dia tidak melakukannya karena sebab ada penghalang, maka Allah catat di sisinya untuknya dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Nah, apabila amal yang diniatkan tersebut adalah amal yang menjadi kebiasaan bagi seorang hamba untuk melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat untuknya bukan hanya sekedar pahala niatnya, namun sempurna seperti dia melakukannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu minal ajri mislu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba itu sakit sehingga terhalang bagi dia untuk melakukan amal-amal kesolehan yang biasa dia lakukan, atau dia bersafar, maka dia mendapatkan kutiba lahu, maka dicatat untuk dia minal ajri, dicatat untuk dia dari pahala tersebut, mislu ma kana ya'malu sahihan muqiman, seperti dia melakukan dalam kondisi sehat. Seseorang membiasakan melakukan amal kebaikan dalam kondisi mukim juga demikian. Nah, ketika terhalang dengan sebuah penghalang, baik itu sakit atau karena safar yang sempit waktu, maka penghalang-penghalang seperti ini dengan kebiasaan, penghalang-penghalang seperti ini yang menghalangi kebiasaan amal soleh seorang hamba, ketika tanpa ada penghalang ini, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal soleh tersebut sempurna seperti dia melakukannya ketika tiada penghalang tersebut baginya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu arba'atun." Orang itu terbagi menjadi 4. Manusia itu ada 4. Rajulun atahu Allahu azza wa jalla ilman fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Fayaqulu rajulun law atani Allahu misla ma atahu Allahu la amiltu kama amila. Fahuma fil ajri sawaun. Manusia itu ada 4. Yang pertama adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berikan kepadanya ilmu, lalu dia beramal dengan ilmunya.
pada apa yang dimilikinya. Lalu ada orang lain yang berkata, andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku seperti apa yang telah Allah berikan kepadanya, tentu aku akan mengamalkan seperti apa yang dia amalkan. Maka keduanya itu sama di dalam pahala. Ini orang pertama dengan orang kedua. Orang yang diberikan ilmu kemudian beramal dengan ilmunya. Orang kedua adalah orang yang tidak diberikan ilmu atau tidak diberikan ilmu, namun dia berniat untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang berilmu tersebut tatkala dia mendapatkan peluang untuk diberikan ilmu tersebut. Maka keduanya sama dalam pahala. Wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malihi fayaqulu rajulun law atani Allahu misla ma atahu amiltu kama ya'malu fahuma fil wizri sawaun. Kemudian ada dua orang berikutnya, orang yang ketiga dan sekaligus yang keempat akan kita sebutkan. Dan ada seseorang yang mengatakan, dan ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadanya, namun dia tidak diberikan ilmu. Maka dia menjadi orang yang rugi dan celaka di dalam hartanya. Tentunya dengan menghambur-hamburkan hartanya, kemudian mengarahkan hartanya tersebut kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang lain yang mengatakan, andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku seperti apa yang telah Allah berikan kepadanya, tentu aku akan melakukan sama seperti apa yang dia telah lakukan. Apa yang dia lakukan. Maka keduanya itu sama dalam dosa, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Faedah yang kita bisa ambil dari riwayat ini bahwasanya seseorang yang berniat dengan sebuah niat baik ataupun buruk, maka ketika dia ada peluang untuk melakukannya dengan niat seperti itu, maka akan dicatat seperti apa yang dalam niatnya, demikian, ya. Akan dicatat seperti apa yang dalam niatnya, baik maupun buruk niat tersebut, demikian, ya. Nah, dari sini pentingnya kita untuk memperbaiki niat tersebut, mengendalikan niat. Yang lebih tepat adalah mengendalikan hati, yang dimana di sana ada niat, membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, demikian, ya. Sehingga nanti muncul niat-niat yang baik lalu menghasilkan amal-amal yang baik. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Andaikan seseorang pun tidak memiliki peluang untuk melakukan apa yang ada dalam niatnya, maka dia akan diberi pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kebaikan yang diniatkan, maka dia mendapatkan pahala niat amal kebaikan. Kalau dia berniat keburukan, maka dia mendapatkan dosa dari niat keburukan tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, penting di sini ya untuk kita memperbaiki dan mengendalikan niat tersebut, ya, memperbaiki hati, ya, agar menjadi bagus, ya, apa yang akan muncul dalam anggota badan kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, di antara yang disabdakan beliau adalah, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu.
Ingatlah, sesungguhnya di dalam hati, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang kalau bagus maka baguslah seluruh jasadnya. Kalau dia buruk maka buruklah seluruh jasadnya. Kalau rusak maka rusak seluruh jasadnya. Ketahui dia adalah hati. Hati tempat niat, demikian. Ya. Pentingnya kita mengendalikan hati ini, ya. Mengendalikan niat ini, meluruskan hati dan niat ini, demikian. Seperti itu. Karena ini akan menghasilkan amal-amal yang akan muncul pada anggota badan, ya, bergantung dengan apa yang ada dalam hati seseorang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang menunjukkan pentingnya niat dan keutamaan niat itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berada di Tabuk, ya, dalam peperangan Tabuk, ya, Rasulullah bersabda ketika beliau di Tabuk, Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mauti'an yaghidul kuffara wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatun illa syarakuna fi dzalika wa hum bil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kita menembus satu lembah dan tidaklah kita menginjakkan satu tempat di permukaan bumi ini yang membuat marahnya orang-orang kafir, dan tidaklah kita menginfakkan sebuah nafkah dan tidak pula kesulitan itu menimpa kita, melainkan mereka itu berkongsi dengan kita dalam hal tersebut sementara mereka berada di Madinah. Itu berkongsi dalam pahala, ya, berkongsi dalam pahala tersebut sementara mereka di Madinah. Lalu ada yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habasahumul 'udru fasyaraku bihusnin niyati." Mereka tertahan oleh udzur, penghalang syar'i, ya. Maka mereka berkongsi dengan kita atau mengambil bahagian, ya, dengan niat, dengan bagusnya niat, seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan, ya, kepada kita bahwa kebiasaan baik apabila dibiasakan untuk dilakukan, diamalkan, kemudian terhalang oleh sebuah udzur, terhalang oleh sebuah penghalang sehingga tidak bisa melakukannya, maka ternyata mereka mendapatkan apa yang mereka niatkan. Seperti itu. Bagusnya niatlah yang dalam hadis ini, ya, yang membuat orang yang tidak turut serta dalam peperangan ternyata mendapatkan pahala seperti orang yang berperang. Dengan bagusnya niat dalam hadis ini yang menjadikan orang yang tidak ikut serta dalam berjihad fi sabilillah dia mendapatkan pahala seperti pahala jihad, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalam contoh hadis untuk niat kebaikan. Bagaimana contoh hadis untuk niat keburukan? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima
fal qatilu wal maqtulu finnari. Kata Nabi SAW, apabila ada dua orang muslim bertemu dengan membawa dua senjata mereka, maksudnya untuk berperang, menghunuskan senjata, maka orang yang membunuh dan dibunuh, orang yang membunuh dan terbunuh itu dalam neraka. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtulu, fama balul maqtul. Kata Nabi SAW, wahai Rasul, kata sahabat kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini orang yang membunuh, benar. Orang yang membunuh, ya tentu, karena dia membunuh, dia diancam dengan neraka. Namun ada apa gerangan dengan orang yang terbunuh? Kenapa dia juga dalam neraka? Begitu maksudnya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, li'annahu arada qatla sahibihi. Karena dia ingin membunuh saudaranya atau temannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan li'annahu kana harisan ala qatli akhihi. Karena sesungguhnya dia begitu bersemangat untuk membunuh saudaranya. Namun sayang dia kedahuluan terbunuh. Demikian, ya. Maka dengan niatnya ingin membunuh saudaranya, namun nggak kesampaian karena ada penghalang, terbunuh terlebih dahulu. Maka maka niatnya, ya, maka niatnya pun dihitung. Dia seperti membunuh saudaranya, demikian, ya. Keinginan membunuh tersebut itu menjadi niat, itu dihitung, demikian. Sebab itu dia diancam dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW ini menyamakan antara niat yang buruk, keinginan yang buruk, ya, antara orang yang membunuh yang mengharuskan, ya, itu diancam dengan neraka, dengan orang yang terbunuh yang punya niat untuk membunuh namun kedahuluan, ya, demikian. Andaikan orang yang terbunuh tersebut, tidak memiliki niat untuk membunuh, maka ketahuilah sesungguhnya dia bisa berpotensi untuk masuk surga. Berdasarkan hadis dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Ja'a rajulun, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki yang datang, faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda, bagaimana pandangan Anda apabila ada seseorang yang datang ingin mengambil hartaku? Qala, maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fala tu'tihi malaka, jangan kau berikan kepadanya hartamu. Qala ara'aita in qatalani? Lalu orang tadi mengatakan, bagaimana menurut pandangan Anda apabila dia memaksaku, yaitu merebut harta itu dariku, memaksa, memerangiku. Qala qatilhu, kata Nabi SAW, maka perangi dia, ya, lawan dia. Qala, maka Rasulullah bersabda, maka ia mengatakan, ara'aita in qatalani? Lalu orang tadi mengatakan, bagaimana pandangan Anda apabila dia berhasil membunuhku? Qala, maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa anta syahidun, maka engkau mati syahid. Masya Allah, ya. Qala, maka orang tadi bertanya lagi, ara'aita in qataltuhu?
Lalu bagaimana pandangan Anda apabila aku berhasil membunuhnya? Qala huwa finnari. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dia dalam neraka. Hadis riwayat Muslim demikian. Ya, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela hartanya, maksudnya adalah mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Demikian. Nah, tentunya syahid ini diberi motivasi untuk masuk ke dalam surga. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lihat ya, bagaimana dengan niat yang buruk saja, niat yang jelek, ya ini mengakibatkan kondisi yang sama itu ternyata bisa berkebalikan. Surga atau neraka, Masya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya niat-niat yang lurus, niat yang baik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberi hidayah dalam hati kita, dalam diri kita, untuk kita bisa berniat senantiasa dengan niat kebaikan, niat yang lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wal isabah fi jami'i a'malina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wal isabah fi jami'i a'malina. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Kita buka sesi soal jawab dan kita arahkan hari ini tidak ada layanan untuk berinteraktif. Namun bagi para pemirsa yang ingin bertanya lewat tulisan, maka arahkan ya tulisan tersebut, chattingan lewat WhatsApp ke nomor layanan kami 0822 8888 6630. Bisa juga di nomor yang lain layanan kami 0852 61904177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hendak memberi zakat mal kepada seseorang seperti kepada keluarga atau yang lainnya, apakah boleh untuk dilafadzkan? Apakah boleh untuk dilafadzkan atau disampaikan Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah wa anta fajazakallahu khaira. Ketahui bahwasanya zakat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibadah tersebut dilakukan dan dilaksanakan, maka tidak perlu ada pelafatan terhadap apa yang ada dalam hati seseorang, yaitu pelafatan niat. Karena sesungguhnya zakat ini adalah ibadah kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati setiap hamba. Maka atas amal ibadahnya tersebut tidak perlu untuk dilafadzkan atau dinyatakan seperti itu, karena Allah tahu apa yang dalam hati. Apakah niatnya ikhlas ataupun tidak ikhlas, maka Allah Maha tahu. Demikian. Berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan muamalah sesama manusia, yaitu interaksi antar sesama manusia. Maka ini butuh untuk menyebutkan apa yang dalam hati.
Karena manusia tidak mengetahui apa yang dalam hati seseorang. Manusia tidak mengetahui apa yang ada dalam hati orang lain, sehingga butuh untuk disebutkan, ya, apa yang ada dalam niatnya. Contohnya ketika seseorang itu menyerahkan harta kepada orang lain, maka ini butuh untuk disampaikan dan dinyatakan, dan butuhnya untuk diketahui apa maksud dari penyerahan harta tersebut kepada orang lain. Apakah ini merupakan pemberian murni, hibah atau hadiah, ataukah itu pembayaran zakat? Ya. Apakah ini termasuk bukan pembayaran zakat? Apakah pembayaran hutang, ataukah ini merupakan sebagai pembayaran atas barang yang diambilnya, atau pembayaran terhadap ya sebuah pembelian dan seterusnya? Maka ini butuh untuk diketahui oleh lawan transaksinya. Demikian. Adapun zakat, maka ini tidak butuh untuk diketahui oleh lawan transaksi. Ya, karena ini adalah urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ditanyakan oleh pihak tertentu yang mengatakan atau pihak yang menerima ini apa, maka sampaikan saja ya ini pemberian, begitu. Yang dalam hati kita mengatakan ini adalah zakat. Karena terkadang kalau kita sampaikan bahwasanya ini zakat atau sedekah, maka seseorang tersebut dia akan marah, bisa jadi marah, karena dia merasa tidak termasuk orang miskin, orang fakir. Karena apabila zakat, apabila sedekah diterima oleh seseorang, maka kebanyakan manusia mengetahui bahwasanya itu adalah diarahkan ya untuk orang fakir miskin, ya zakat maupun baik itu zakat maupun sedekah, demikian ya. Jadi tak perlu untuk disampaikan demikian ya. Bila ini langsung diberikan kepada pihak penerima zakat. Namun apabila pembayaran zakat itu hendak diwakilkan kepada pihak lain, maka tentunya butuh untuk ya disampaikan, dilafalkan niatnya. Baik itu contohnya kepada seseorang yang ditunjuk menjadi wakil. Ya tentunya apabila dia tidak mengetahui bahwasanya dirinya wakil, bisa jadi nanti dia mengira bahwasanya uang yang diberikan kepadanya atau harta yang diberikan kepadanya itu adalah untuk dirinya. Maka butuh untuk disampaikan kepadanya bahwasanya ini adalah ya harta titipan zakat, mohon untuk disalurkan kepada pihak yang berhak, begitu ya. Maka inilah dia butuh untuk disampaikan kepadanya, ya butuh disampaikan kepadanya, karena dia dalam hal ini bukanlah orang yang berhak untuk menerima zakat, tapi orang yang menjadi atau ditunjuk menjadi wakil bagi orang yang berzakat, seperti itu. Maka butuh untuk adanya akad penyampaian ya bahwasanya ini adalah titipan zakat, mohon untuk disalurkan kepada yang berhak. Begitu juga kepada para panitia-panitia zakat, maka sesungguhnya ya butuh untuk disampaikan kepada mereka apa yang menjadi niat tersebut ya, kecuali apabila panitia zakat itu adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Namun apabila mereka juga sebagai penyalur zakat, maka butuh untuk disampaikan kepadanya bahwasanya ini adalah ya harta zakat, titipan zakat, mohon disalurkan kepada orang yang berhak, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, beberapa hari yang lalu sakit perut di pagi hari sebelum suami berangkat kerja. Sakit, teramat sakit. Jadi refleks saya merasakan sakit, saya istighfar sembari menyebut nama Allah. Allah ya Allah, sakitnya, astagfirullah, gitu Ustadz.
Ya Allah berulang kali itu tidak disengaja karena sakit, ya. Refleks suami saya marah-marah karena saya nyebut Allah seperti orang sufi. Saya yang lagi sakit diam aja Ustaz. Ya Allah, istrinya lagi sakit, dalam hati kok malah dimarahin begitu ya. Pertanyaan saya, apakah saya salah Ustaz? Dan bagaimana seharusnya sikap saya kalau lagi sakit karena hati saya sensitif bawaannya Ustaz? Jazakallahu khaira Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti fajazakillahu khaira wa fik barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada saudari dan kepada kaum muslimin yang mengalami sakit. Dan semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita semuanya di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Betul bahwasanya zikir dengan Allah itu seperti orang sufi. Ya. Itu adalah zikirnya orang sufi karena tidak ada dalam dalil menyebutkan zikir dengan Allah. Betul seperti itu. Dan apa yang disampaikan suami itu betul. Hanya saja tidak tepat waktunya. Begitu. Demikian pula apa yang disebutkan oleh istri dengan kondisi sakitnya, ya, dengan Allah ya Allah seperti itu bukanlah merupakan bentuk zikir. Ya, zikir dengan maksud zikir seperti zikirnya orang sufi, tapi ingin memanggil Allah Subhanahu wa taala karena rasa sakit tersebut. Maka yang seperti ini wallahu taala alam, ya, ini tidak masalah kalau seandainya ini bagian dari doa. Ya, bukan zikir tapi doa. Seperti ungkapan Allahumma anta syafi, ya Allah engkaulah sang penyembuh, disebutkan dengan ya Allahumma, ya. Allahumma rabban nas, wa ya Allah Tuhan manusia, disebutkan. Nah, seperti itu. Jadi saya berbaik sangka bahwasannya maksud istri dengan penyebutan nama Allah tersebut atau sang penanya, ya, maksudnya adalah menyeru Allah Subhanahu wa taala untuk doa, hanya saja tak tersebutkan. Tapi hati menginginkan kesembuhan, tapi disebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Allah. Kalau dalam bahasa Arab Allahumma, ya seperti itu. Dalam beberapa lafaz doa itu boleh Allahumma, demikian. Jadi di sini ada namanya ya salah paham, misunderstanding, begitulah kurang lebih ya. Salah komunikasi, demikian. Tapi maksudnya baik insyaallah taala, masing-masing insyaallah baik. Jadi maksudnya dipahami saja ya dan dimaklumi saja. Suami maksudnya bagus, istri pun maksudnya bagus. Hanya saja ya salah paham. Terus bagaimana? Saling memaafkan, demikian. Ya tentunya orang yang sakit dalam kondisi sakitnya ketika dia menyebut sesuatu, seruan itu adalah seruan yang mengandung doa. Hanya saja barangkali saking sakitnya tak tersebut permintaan doanya, mungkin dalam hati keinginannya. Demikian. Maka yang seperti ini wallahu taala alam, saya katakan boleh. Walillahil asmaul husna, karena Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 180, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Di antara nama Allah itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan seluruh nama Allah itu kembali kepada Allah ini, demikian, seperti itu. Jadi kalau maksudnya ya Allah, tapi maksudnya adalah doa, maka ini boleh. Tapi kalau zikir tidak boleh memang, ya, seperti itu. Jadi kan salah paham namanya ini. Ya.
Jadi karena ini yang bertanya adalah pihak istri, maka saya ingin memberitahu kepada pihak istri untuk ya memaafkan suami dengan cara memberikan toleransi kepada suami bahwa maksudnya adalah baik, yaitu ingin memberikan ya nasihat agar tidak berzikir dengan Allah. Kan ilmu juga ini, demikian seperti itu. Hanya saja suami salah paham begitu. Dan sebenarnya istri juga tidak perlu untuk sakit hati karena maksud suami adalah bagus, demikian. Jadi ya sekedar memahami, iya yang dimaksudkan suami itu adalah zikir, tapi yang saya maksudkan adalah doa, seperti itu. Begitu saja ya. Jadi salah paham ini sebenarnya bisa untuk diselesaikan dengan memahami maksud baiknya, demikian. Seperti itu ya. Ya, sensitif itu mah biasa, tapi memaafkan itu luar biasa ya. Demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukum makan kepiting bakau, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asal makanan dan minuman adalah boleh dan halal karena ia termasuk hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Yang para ulama mereka memberikan satu kaidah, al-aslu fil asya'i al-ibahatu wal hillu hatta yaridad dalilu ala man'ihi wa nahyihi wa tahrimihi. Hukum asal dalam urusan apa saja dari dunia ini maka boleh dan halal sampai ada dalil yang datang untuk menahannya, melarangnya dan mengharamkannya, demikian. Seperti itu. Oleh karenanya bagi siapa saja mengklaim tentang pengharaman satu makanan, maka wajib baginya untuk mendatangkan dalilnya. Karena hukum asal segala sesuatu di dunia ini adalah boleh saja. Karena Allah menciptakannya untuk kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa saja bagi kalian, semuanya yang ada di permukaan bumi ini. Demikian. Jadi boleh untuk kita, halal untuk kita, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Bagi yang mengharamkan satu makanan atau satu minuman, maka wajib baginya untuk mendatangkan dalilnya. Ya, seperti itu. Baik, ya, untuk kepiting bakau ini apakah dia halal ataukah haram? Maka kembali kepada dalil. Kalau kembali kepada asal, maka ini halal. Kembali kepada dalil. Apakah ada dalil yang mengharamkan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau maksudnya dikatakan kepiting bakau ini dikatakan haram karena dia hidup di dua alam, maka kita katakan tidak ada dalil secara khusus dari Allah maupun Rasulnya yang mengharamkan hewan-hewan yang hidup di dua alam. Tidak ada dalil secara khusus seperti itu. Tidak ada
dalil yang jelas lagi gamblang yang sahih baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam. Itu tidak pernah ada seperti itu. Ya. Barangkali yang ada adalah ya pengharaman terhadap kata, kita katakan kata, pengharaman kata. Kata itu hidup di dua alam, bisa di air, bisa di darat, seperti itu. Maka kita katakan kata atau qada itu diharamkan oleh Rasulullah SAW dengan dalil yang khusus, bukan karena dia hidup di dua alam. Ya. Nabi SAW melarang untuk ya difda, yaitu memakan atau mengkonsumsi difda, yaitu kata atau qada, demikian. Jadi ada dalil secara khusus. Andaikan ini diambil kesimpulan bahwasanya qada atau kata itu diharamkan karena dia hidup di dua alam, maka kita katakan ini keliru. Demikian. Ini adalah hal yang keliru. Seperti itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini tidak benar demikian, ya. Ini pengambilan ya alasan yang kurang tepat, ya. Apa alasan qada diharamkan? Ya bisa jadi adalah tidak ada alasannya. Memang Allah ingin mengharamkan lewat lisan Rasulullah SAW. Demikian. Adapun kepiting ini butuh dalil khusus untuk mengharamkannya. Ketika tidak ditemukan, maka kembali kepada hukum asal, yaitu boleh dan halal, seperti itu. Bila ternyata dia memudaratkan, seperti contohnya kodok, kata, ya, ternyata dia memudaratkan, kodok itu dimakan. Kenapa? Karena dia mengandung racun katanya di bagian belakang matanya atau di daerah punggung, seperti itu, ya. Maka demikian, ya bisa jadi. Tapi sekarang permasalahannya apakah ya kepiting bakau ini dia memiliki mudarat? Karena memang segala sesuatu yang bermudarat tidak boleh untuk dikonsumsi. Demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum", jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. "Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah", jangan kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Rasulullah mengatakan, "La darara wala dirara". Nabi kita Muhammad SAW bersabda, jangan memudaratkan diri dan orang lain. Demikian, seperti itu, ya. Maka siapa saja mengharamkan kepiting bakau ini atau yang lainnya, maka butuh kepada dalil. Orang tersebut dituntut untuk mendatangkan dalil tentang pengharamannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Rizky Andika di Kalimantan Tengah. Ada dua pertanyaan, mohon dibantu ya Ustadz. Yang pertama, kalau ada seorang yang dulunya suka mencuri uang yang dicuri itu punya orang kafir, dia tidak tahu ya jumlah yang dicurinya dulu. Dia sekarang pun ekonominya sulit mengembalikan uang yang dicurinya dulu. Dia sangat menyesal, Ustadz. Apa yang mesti dilakukannya? Baik, ini yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Rizky Andika di Kalimantan, semoga Allah memberikan kebaikan kepada saudara di mana saja berada beserta dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita kaum muslimin seluruhnya. Baik, ya, dosa mencuri adalah dosa besar. Ya, sampai-sampai diancam dengan ancaman potong tangan. Demikian, itu di dunia. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka bertobat. Syarat taubat ada 3. Secara umum syarat taubat ada 3 seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah al-iqla'u, yaitu melepaskan diri dari dosa tersebut. Yang kedua adalah an-nadamu, menyesal dengan sebenar-benar penyesalan atas dosa yang dilakukan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu,
yaitu bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut, ya. Kemudian para ulama mempersyaratkan untuk dosa-dosa terkait dengan hak manusia seperti mencuri, ya, itu mendolimi sesama manusia, baik itu pada hartanya, pada kehormatannya atau pada fisiknya, untuk minta halal berdasarkan hadis, ya. Hadis ini banyak sekali, yaitu hadis tentang kezaliman, ya. Larangan untuk berbuat zalim, ya. Seperti itu. Begitu juga, ya, hadis muflis, yaitu tentang hadis muflis. Adapun terkait dengan permintaan maaf atau minta halal, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in minhu falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Siapa saja memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia minta maaf, minta halal darinya saat ini juga, pada hari ini juga. Kezaliman pada kehormatan maupun apa saja. Selain itu termasuk adalah harta. Maka minta halal, demikian. Sebelum tiba waktu tidak ada lagi dinar dan dirham, maka minta halal. Permasalahannya tidak mengetahui posisi, ya, orang yang dizalimi tersebut. Baik, ya. Tentunya orang yang dizalimi kelak dia akan menuntut insyaallah taala, ya. Kalau dia tidak memaafkan, maka kelak akan menuntut di sisi Allah Subhanahu wa taala di peradilan di mana hakimnya adalah Allah Zat yang Maha Adil. Oleh karenanya, ya, bila kita bertobat dari sebuah dosa terkait dengan hak manusia, maka hendaknya kita meminta maaf bila kita mengetahuinya. Minta maaf kepada orang tersebut bila kita mengetahuinya. Bila tidak ada kemudaratan yang akan didapatkan ketika minta maaf tersebut, ya, minta maaf, ya, darinya, atau membayarnya bila perlu untuk, ya, terjadinya penghalalan terhadap dosa kedzaliman tersebut, ya, pembayaran harta, demikian. Namun bila tidak ada, maka cerdaslah untuk mempersiapkan diri dengan amalan yang nantinya bisa untuk, ya, sebagai jaminan ketika dituntut di akhirat kelak. Maka saya sarankan kepada orang yang melakukan dosa kedzaliman kepada sesama manusia untuk banyak bersedekah, berinfak, ya. Kalau dia mencuri harta, maka berinfaklah sebesar harta yang dicurinya, agar kelak nanti ketika di akhirat dia menagihnya, maka dia bisa menyerahkan harta tersebut kepada orang tersebut, ya, seperti itu. Jika dia masih hidup, maka tempuh dengan cara minta maaf atau mengembalikan haknya, demikian. Jika dia telah wafat, maka serahkan kepada ahli warisnya. Atau bila tidak diketahui di mana, ya, kondisinya, hidupkah atau telah matikah, ya, begitu juga tidak diketahui, ya, ahli warisnya, maka bisa bersedekah atas, ya, namanya, ya, bersedekah ikhlas karena Allah, ditujukan pahalanya untuknya jika dia seorang muslim mukmin. Kalau dia orang kafir, maka seperti ini kasusnya, maka perbanyaklah bersedekah, ya, diupayakan sebesar harta yang dicurinya atau dizaliminya. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sepertinya untuk pertanyaan kedua ini tidak sempat waktunya, kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang telah masuk ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian saya mohon maaf. Dan seperti biasa sebelum berakhir, kita berikan motivasi kepada kaum muslimin semuanya untuk berdonasi, ya, menyisihkan sebagian harta kita yang kelak akan menjadi
aset akhirat bagi kita, di mana pahala tersebut akan mengalir kepada kita, yang minimal balasannya ada 700 kali lipatnya, dengan membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tersisa harta kekurangannya adalah 3,7 miliar sekian rupiah. Silahkan salurkan harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, miliki aset akhirat dengan menyalurkan harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.